About the Fit adalah sebuah perusahaan pakaian wanita online yang sedang berkembang. Jules Austin, pendiri dan CEO About the Fit, bekerja sangat keras agar perusahaannya semakin besar. Ia adalah seseorang yang bekerja dengan sangat cepat dan tidak gampang percaya dengan orang. Demi perusahaan Jules untuk terus maju, suaminya, Matt, rela mengorbankan pekerjaannya dan bertukar posisi dengan Jules untuk menjadi bapak rumah tangga yang mengurus putri mereka, Paige. Di sisi lain, Ben, seorang duda berusia 70 tahun yang sudah pensiun, mulai merasa suntuk dan ingin kembali sibuk bekerja. Maka ketika melihat perusahaan About the Fit membuka lowongan magang bagi orang-orang berumur, ia langsung merasa tertarik dan mendaftar. Ben diterima sebagai pegawai magang di perusahaan itu dan ditugaskan untuk bekerja bersama Jules. Jules yang meragukan Ben tidak pernah memberikannya tugas apapun. Tapi Ben berkeliling ruangan, membantu banyak kolega lain yang membuatnya banyak disukai. Asisten Jules, Becky, meminta Ben untuk mengambil jaket Jules yang kotor dan masih dipakai untuk dibawa ke laundry. Tapi saat masuk ke dalam ruangan, secara tidak sengaja, Ben mendengar percakapan Jules dengan Cameron tentang investor yang menginginkan agar Jules segera mencari CEO untuk menangani perusahaan About the Fit. Jules tidak menyukai gagasan tersebut dan menjadi sangat sedih. Jules sangat mencintai perusahaan yang ia dirikan dan belum bisa mempercayakannya kepada orang lain. Untuk menghibur Jules, keesokan harinya Ben datang lebih pagi dan membereskan meja kantor berantakan yang sangat membuat Jules terganggu. Jules pun menjadi sangat senang dan menghargai usaha Ben. Ben juga didekati Fiona, wanita cantik paruh baya yang bekerja sebagai pemijat di kantor itu. Ben. Hey, does that feel okay? It feels great. Wow, my body's not used to it. I get it. What they say. Suatu hari, Ben melihat supir Jules minum minuman alkohol. Merasa khawatir, ia berinisiatif untuk menggantikan tugas si supir. Keesokan paginya, Becky meminta Ben untuk menjemput Jules di rumahnya karena supir Jules tiba-tiba menghilang. Matt mengajak Ben untuk ngopi bersama sambil menunggu Jules siap. Ben agak merasa canggung ketika melihat pertukaran peran antara Jules dan Matt, di mana Matt berperan seperti seorang ibu rumah tangga. Jules yang merasa risih dengan Ben yang mengamatinya, menjadi kesal dan meminta Cameron untuk memindahkannya ke departemen lain. Hari itu, Jules lembur di kantor. Melihat Ben sendirian di mejanya, ia mengajaknya makan bareng dan ngobrol. Jules kaget bukan main ketika tahu ternyata kantor yang mereka tempati itu dulunya adalah kantor percetakan buku telepon di mana Ben dulu bekerja. This is where you worked? For almost 40 years. Yeah. Keesokan harinya, Jules kaget ketika ia dijemput oleh supir yang lain. Ia lupa kalau ialah yang meminta Cameron untuk memindahkan Ben ke departemen lain. Merasa menyesal, ia minta maaf kepada Ben dan memintanya untuk kembali bekerja dengannya. Jules bahkan meminta Ben untuk menjadi salah satu asistennya. Actually have the highest spending potential. That's what I could tell so far. The man spent 40 years in business. Yeah, no, I get it. Keesokan paginya, Ben sarapan bersama dengan keluarga Jules. Jules mengajak Matt untuk pergi bersamanya ke San Francisco untuk menemui kandidat CEO untuk perusahaan About the Fit. Tapi Matt menolak karena harus menemani Paige ke acara sekolah. Jules pun akhirnya mengajak Ben untuk pergi bersamanya. Ada sedikit masalah dengan website About the Fit, tapi ibu Jules menelpon dan malah membuatnya kesal. Ia menulis email dan mengeluhkan perilaku ibunya ke email Matt, tapi ia ternyata malah mengirim email tersebut ke ibunya. Panik, Jules menugaskan stafnya untuk melakukan apapun dan menghapus email tersebut. Para staf mengatakan hal tersebut tidak mungkin dilakukan, tapi Ben maju dan menawarkan untuk langsung ke rumah Jules dan menghapus email tersebut. Ben dan teman-temannya berhasil masuk ke rumah ibu Jules, tapi ia tidak menyangka ada alarm yang terpasang. Ben kejar-kejaran dengan alarm yang berbunyi, tapi untungnya ia dan teman-temannya berhasil mengakses laptop ibu Jules dan menghapus emailnya. Jules berterima kasih kepada para staf yang terlibat dan mengajak mereka semua minum bersama. Hari itu Matt sakit. Paige menangis karena ia tidak mau ke pesta ulang tahun temannya diantar oleh pengasuh. Tapi Ben menawarkan untuk mengantarkan Paige. Mereka pun pergi bersama.
Tapi baru sebentar di taman, Paige merasa tidak enak badan dan mereka pun segera jalan pulang. Dalam perjalanan pulang, Ben malah melihat Matt berselingkuh dengan wanita lain. Gara-gara melihat itu, Ben menjadi murung dan moodnya di kantor jadi hancur. Ia merasa kasihan dengan Jules. Di pesawat menuju San Francisco, ia berusaha memberitahu Jules mengenai perselingkuhan Matt, tapi ia tidak sanggup untuk mengatakannya. Malam harinya di hotel, alarm kebakaran hotel berbunyi dan semua tamu diharuskan untuk keluar. Setelah itu, Ben mengantar Jules ke kamarnya. Jules mengajak Ben masuk dan mengobrol-ngobrol. Jules bercerita bahwa Matt selingkuh. Jules bertekad bahwa ia akan bertahan dalam pernikahan ini. Ia yakin bahwa mereka berdua pasti bisa melewati cobaan ini dan kembali rukun. After the affair, and a lot of couples, a lot stay together. Keesokan harinya, Jules bertemu dengan kandidat CEO About the Fit dan ia menyukainya. Jules menunjuknya sebagai CEO About the Fit. He was polite and respectful and super smart. He doesn't want to remove the soul of the company. Seriously? Yeah. Job was his. He shook hands on it. Matt mendatangi Jules di kantor. Ia menjelaskan betapa ia menyesali segala perbuatannya. Ia sudah mengakhiri perselingkuhannya dan berharap Jules tetap melakukan pekerjaan yang ia sukai. Mereka berdua pun berpelukan. It would be good. Jules ingin memberitahukan Ben kabar bahagia ini, tapi ia tidak menemukan Ben di mejanya. Ia bertanya kepada Fiona di mana Ben. Fiona memberitahukan keberadaan Ben dan Jules pun menyusulnya ke kelas senam Tai Chi yang sedang Ben ikuti. Got something good to tell you. Great, tell me when we're done. Film pun berakhir.